Halo anak-anakku, siswa-siswi SMK yang sedang mempersiapkan ujian sekolah. Semoga masih tetap semangat. Di video ini kita akan mengingat kembali materi pelajaran simulasi digital yang pernah kita bahas di kelas 10. Semoga video ini bisa membantu kalian menyiapkan diri menghadapi ujian sekolah. Masih ingat nama Bapak? Nama Bapak adalah Wahyudi Winangun, atau bisa kalian panggil Pak Wahyu. Nomor HP-nya ini 085739090171. Ya, kalau kalian ada masalah atau ada yang ingin ditanyakan terkait topik atau materi simulasi digital, silahkan WA Bapak. Sebelum lanjut ke materi pelajaran, ada baiknya tekan tombol subscribe dulu serta nyalakan loncengnya sebagai bentuk dukungan kalian untuk makin berkembangnya channel ini. Terima kasih. Baik, kita mulai materinya. Yang pertama itu adalah kewargaan digital. Jadi yang dimaksud dengan kewargaan digital adalah konsep yang dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan mengenai penggunaan teknologi dunia maya dengan baik dan benar. Selanjutnya ada istilah warga digital, yaitu orang yang sadar akan hal yang baik dan yang buruk, menunjukkan kecerdasan perilaku teknologi, dan bisa membuat pilihan yang tepat saat menggunakan teknologi. Nah, kalian sekarang juga sudah disebut sebagai warga digital, dan sebaiknya jadilah warga digital yang baik. Terdapat 9 komponen kewargaan digital, yaitu pertama, akses digital. Setiap orang punya hak untuk memakai fasilitas TIK, tetapi tidak semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk mengakses teknologi. Yang kedua, komunikasi digital. Setiap warga digital diharapkan mengetahui jenis-jenis komunikasi dan mengetahui kelebihan dan kekurangan komunikasi-komunikasi tersebut. Yang ketiga, literasi digital. Proses belajar mengajar mengenai teknologi dan pemanfaatan teknologi. Yang keempat, hak digital. Setiap warga digital memiliki hak privasi, kebebasan berbicara, dan lain-lain. Setiap warga digital juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi, membantu pemanfaatan teknologi, mengikuti aturan yang berlaku. Yang kelima, etiket digital. Dibuat dengan tujuan menjaga perasaan dan kenyamanan user lainnya. Keenam, keamanan digital. Warga digital harus hati-hati menjaga informasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. 7. Hukum digital. Mengatur etiket menggunakan teknologi dalam masyarakat. Yang kedelapan, transaksi digital. Dalam jual beli online, penjual dan pembeli harus menyadari risiko dan keuntungan jual beli online. Yang kesembilan, kesehatan digital. Di balik manfaat teknologi digital, ada beberapa hal yang bisa mengancam kesehatan. Untuk mencegahnya, kita harus menyadari bahaya yang ditimbulkan dari teknologi digital tersebut. Komunikasi adalah proses penyampaian makna dari satu entitas atau kelompok ke kelompok lainnya melalui penggunaan tanda, simbol, dan aturan semiotika yang dipahami bersama. Atau menurut tokoh lain seperti James A.F. Stoner, pengertian komunikasi adalah suatu proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara penyampaian pesan kepada orang lain. Jadi bisa disimpulkan, komunikasi itu adalah proses pemindahan informasi dari satu orang ke orang lain. Bisa seperti itu ya. Secara garis besar, komunikasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, komunikasi verbal, dan yang kedua, komunikasi non-verbal. Apa itu komunikasi verbal?
Komunikasi verbal adalah sebuah proses komunikasi yang mana pesannya disampaikan dengan menggunakan kata-kata, ya. Sekali lagi dengan kata-kata, baik melalui lisan atau ngomong ataupun tulisan atau kita menulis, ya. Jadi intinya verbal itu adalah kata-kata, baik itu diucapkan atau lisan ataupun tulisan. Sementara komunikasi nonverbal berarti sebuah proses komunikasi yang mana pesannya disampaikan tidak menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan bahasa tubuh, gerak isyarat, ekspresi wajah, dan kontak mata. Begitu juga dengan intonasinya, kualitas dan suara dan gaya bicara serta emosi. Ya, jadi komunikasi nonverbal ini tidak menggunakan kata-kata, bisa menggunakan bahasa isyarat, ya, bahasa tubuh, ekspresi, dan lain-lain. Oke, kita lanjutkan ke komunikasi daring atau dalam jaringan atau yang mungkin kalian lebih akrab dengan online, ya, komunikasi online. Apa itu? Yaitu cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan dengan atau melalui jaringan internet. Komunikasi yang terjadi di dunia semu tersebut biasa disebut sebagai komunikasi di dunia maya atau cyberspace. Komunikasi daring terdiri dari dua jenis, yaitu sinkronus atau sinkron, artinya bersamaan, dan yang kedua asinkronus atau asinkron, tidak bersamaan. Komunikasi daring sinkron atau yang bersamaan adalah komunikasi menggunakan komputer atau internet sebagai medianya yang terjadi secara bersamaan. Waktunya nyata, ya, real time. Contoh komunikasi sinkron diantaranya adalah video chat atau video call dan text chat atau chatting. Sementara komunikasi daring asinkron atau yang tidak bersamaan adalah komunikasi menggunakan perangkat komputer atau perangkat lain yang dilakukan secara tertunda. Contohnya yaitu forum, email, rekaman simulasi visual, serta membaca dan menulis dokumen daring lewat World Wide Web. Atau misalnya zaman sekarang kalian chatting pun bisa termasuk asinkron, di mana atau ketika teman yang kalian ajak chatting tidak lagi online. Maksudnya sekarang kalian ngirim WA misalnya atau chat ke orangnya mungkin 3 hari kemudian baru dibaca. Nah, itu artinya kan tertunda. Orangnya tidak sedang online saat ini. Jadi kalian berkomunikasi itu tertunda. Adapun kelebihan dari komunikasi daring diantaranya adalah 1. Dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja dengan catatan selama ada koneksi internet, ya. Kedua, efisiensi biaya. Biayanya pasti lebih murah. Ketiga, efisiensi waktu. Nah, dengan adanya komunikasi daring seperti ini, biaya dan waktu bisa sangat dihemat karena kalian mungkin tidak harus kemana-mana lagi, cukup dari rumah bisa berkomunikasi. 4. Terintegrasi dengan layanan TIK lainnya. Nah, artinya sambil kalian berkomunikasi melalui daring itu, kalian tetap bisa melakukan pekerjaan lain, misalnya sambil dengar musik, sambil mengerjakan tugas, sambil memasak, dan lain-lain. Kemudian 5. Meningkatkan intensitas berkomunikasi. Intensitas itu artinya durasinya. Mungkin zaman dulu kalian hanya berkomunikasi 1 kali seminggu. Nah, sekarang dengan daring, kalian bisa berkomunikasi setiap 1 menit gitu ya, dengan pacar kalian misalnya atau dengan orang tua. Kemudian meningkatkan partisipasi. Mungkin zaman dulu ada yang pemalu-pemalu itu dia nggak berani ngomong gitu ya. Tapi dengan adanya komunikasi daring, mungkin banyak mereka yang chat sekarang ya, atau berkomunikasinya melalui internet. Kelemahan komunikasi daring diantaranya adalah 1. Tidak mewakili emosi pengguna. Intonasi bicara
raut muka, gerak tubuh merupakan hal yang relatif sulit untuk dipahami melalui komunikasi daring. Yang kedua, memerlukan perangkat khusus. Dalam pelaksanaannya, komunikasi daring memerlukan adanya hardware dan software tertentu. Yang ketiga, terlalu banyak informasi yang tidak penting. Dalam berkomunikasi daring, seringkali informasi yang didapat menjadi terlalu banyak sehingga membuat bingung si penerima. 4. Menyita konsentrasi. Melakukan komunikasi daring tidak pada tempat dan waktu yang tepat dapat mengabaikan atau menunda hal lain, bahkan membahayakan orang lain maupun diri sendiri. Nah, yang keempat ini misalnya ya, kalian berkomunikasi dengan HP sambil mengendarai kendaraan. Ini pasti akan sangat membahayakan. Jadi tolong jangan lagi ya. Nah, dari tadi kita sering mendengar istilah internet. Nah, internet sendiri artinya interconnected network, yaitu jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Berikut ini adalah beberapa manfaat internet, yaitu 1. Untuk sarana konektivitas dan komunikasi. 2. Untuk akses informasi, pengetahuan, dan edukasi. 3. Alamat dan pemetaan. 4. Kemudahan bisnis. Dan yang kelima, sarana hiburan. Berikut ini adalah beberapa manfaat internet, yaitu ini adalah beberapa istilah yang biasanya ada di internet. Silakan perhatikan baik-baik dan coba cari lagi istilah-istilah lain yang sering muncul di dunia internet. Selanjutnya kita bahas email. Email adalah singkatan dari electronic mail, atau dalam bahasa Indonesia sering disebut surat elektronik. Merupakan sarana dalam mengirim surat yang dilakukan melalui media internet. Media internet yang dimaksud bisa melalui komputer atau handphone yang memiliki akses internet. Selanjutnya adalah fungsi email. Email adalah alamat resmi kita di dunia maya. Dengan menggunakan email, kita dapat terhubung dalam berbagai kegiatan internet, seperti bergabung di situs jejaring sosial, semisal Facebook dan Instagram. Maka saat pendaftaran akan membutuhkan alamat email. Saat ini, email telah berkembang sehingga memiliki fungsi yang sangat beragam. Misalnya, mengirim file, foto, video, dan chat, bahkan untuk memverifikasi data atau akun. Karena kadang-kadang ketika kalian misalnya lupa password, biasanya pemulihannya menggunakan alamat email. Jadi email ini sangat penting. Ini adalah salah satu contoh alamat email, misalnya simulasidigital007@gmail.com. Kalau kita pisahkan berdasarkan anatomi email, maka alamat email ini kita bisa membagi menjadi beberapa bagian, yaitu bagian simulasi digital 007 itu disebut username atau user ID. Kemudian di belakangnya itu adalah disebut simbol akson atau dibaca @. Kemudian gmail.com itu adalah domain. Materi selanjutnya adalah web browser. Web browser merupakan aplikasi yang bisa menjelajah, menyajikan, maupun mengambil konten yang ada di berbagai sumber informasi pada jaringan internet. Adapun fungsi web browser diantaranya 1. Mempermudah mencari informasi dari internet. Yang kedua, menyimpan berbagai data di internet. Yang ketiga, membuka file menggunakan ekstensi khusus. Yang keempat, menjaga keamanan website. Yang terakhir, mendukung pemakai search engine. Contoh-contoh web browser yang populer di dunia diantaranya adalah Google Chrome, UC Browser, Mozilla Firefox,
Safari, Opera Mini, Opera, Internet Explorer. Selanjutnya adalah search engine. Search engine adalah mesin pencari, yaitu alat online yang dirancang untuk mencari website di internet yang berdasarkan pada pertanyaan penggunanya. Berikut ini adalah contoh-contoh search engine, tapi yang paling populer biasanya 3 yang teratas ini ya, Google, Yahoo, dan Bing. Komponen komputer adalah salah satu kumpulan dari beberapa komponen-komponen yang memiliki fungsi saling berhubungan untuk menjalankan sebuah komputer. Jika salah satu dari komponen tersebut tidak ada, maka suatu komputer tidak akan berjalan. Komponen komputer sendiri terdiri dari beberapa komponen, yaitu hardware, software, dan brainware. Hardware, sering juga disebut dengan perangkat keras, adalah suatu komponen yang dapat dilihat oleh mata secara langsung dalam bentuk nyata dan dapat diraba. Contoh hardware diantaranya adalah keyboard, mouse, printer, CPU, monitor, dan lain-lain. Kemudian software. Software atau perangkat lunak dapat diartikan sebagai beberapa program yang dibutuhkan oleh user untuk mendapatkan sebuah informasi atau beberapa aplikasi yang dibutuhkan. Contoh software antara lain sistem operasi atau operating system, program aplikasi, dan bahasa komputer. Sementara brainware adalah mereka para pengguna komputer atau sering disebut user. Contohnya, operator, programmer, graphic designer, dan administrator. Brainware juga bisa diartikan otak si pengguna. Jadi, kita sebagai pengguna komputer juga harus mempelajari atau melatih diri agar mampu menggunakan perangkat komputer dengan baik. Materi yang perlu juga kita ingat kembali adalah Microsoft Office. Microsoft Office adalah sebuah paket perangkat lunak klien serta perangkat lunak server yang dikembangkan oleh perusahaan yang bernama Microsoft. Umumnya, Microsoft Office ini digunakan sebagai alat untuk mempermudah aktivitas di dalam perkantoran. Microsoft Office sebenarnya terdiri dari banyak sekali aplikasi, tapi kali ini kita akan mengingat 3 saja, yaitu Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Kita mulai yang pertama yaitu Microsoft Word. Microsoft Word adalah program pengolahan kata berupa software aplikasi yang berfungsi untuk membuat tulisan dengan berbagai macam format seperti surat, laporan, jurnal, dan sebagainya. Di materi Microsoft Word ini, tolong ingat kembali beberapa hal, di antaranya cara menambah halaman, apa itu margin, bullet numbering, cara menambah gambar, cara setting ukuran, cara menyimpan file, cara ngeprint, dan lain-lain ya. Selanjutnya adalah Microsoft Excel. Excel adalah aplikasi atau software pengolahan angka. Fungsi atau kegunaan Microsoft Excel dalam pekerjaan sehari-hari antara lain membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisa, dan meringkas data, melakukan perhitungan aritmatika, dan statistika. Halaman kerja Excel agak sedikit berbeda dengan Word. Di Excel itu ada istilah kolom yang ditunjukkan dari abjad A, B, C, D sampai selanjutnya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah baris. Baris itu ditunjukkan dengan angka 1, 2, 3, dan selanjutnya.
Ciri lain dari Excel adanya rumus-rumus. Rumus ini berfungsi untuk mempermudah atau mempercepat kita bekerja atau mengolah data di Excel. Nah, kalian coba perhatikan beberapa contoh rumus berikut ini, kegunaannya dan cara penulisannya. Bapak harap kalian coba cari lagi rumus-rumus lain dan coba diterapkan. Di Excel, tolong juga ingat kembali apa itu sel, apa itu kolom, apa itu baris, rumus, cara menyimpan file, jenis file di Excel, dan lain-lain. Kemudian PowerPoint. PowerPoint adalah software yang dipakai untuk merancang bahan presentasi dalam bentuk slide. Jadi, PowerPoint itu bisa diartikan software untuk presentasi. Di PowerPoint ini kalian ingat kembali beberapa hal, diantaranya cara menambah halaman atau slide, cara menambah animasi, cara slideshow atau menayangkan, cara simpan file, jenis-jenis file di PowerPoint, dan lain-lain. Oh ya, di aplikasi Office ini, masing-masing aplikasi memiliki istilah tersendiri untuk menyebutkan nama halamannya. Misalnya, di Word, halaman atau kertas kerja sering disebut dengan istilah page. Di Excel, halaman atau kertas kerjanya biasa disebut sheet atau worksheet. Sementara di PowerPoint, halaman biasa disebut dengan istilah slide. Salah satu hal yang sering keluar di ujian terkait dengan materi Microsoft Office adalah masalah shortcut atau kombinasi di keyboard untuk melakukan perintah. Nah, saya sarankan kalian mempost atau men-stop video ini dulu, kemudian perhatikan atau catat atau hafalkan beberapa shortcut yang sering digunakan ketika kita bekerja di Microsoft Office. Materi simulasi digital selanjutnya adalah video. Video adalah teknologi untuk menangkap, merekam, memproses, dan menata ulang gambar bergerak. Ada beberapa jenis video yang kita pelajari di pelajaran simulasi digital, yaitu video cerita, video dokumenter, video berita, video presentasi, dan video pembelajaran. Untuk pengertian video cerita, video dokumenter, video berita, dan video pembelajaran, silahkan kalian cari penjelasannya di Google. Nah, kali ini saya hanya akan menjelaskan satu video, yaitu video presentasi atau presentasi video. Presentasi video adalah video untuk mengkomunikasikan ide atau gagasan yang digunakan untuk memperkenalkan produk yang dibuat melalui proses merekam gambar dan suara, menata urutan dan menyambung atau memotong gambar, dan menyatukannya menjadi satu kesatuan yang utuh. Ciri-ciri presentasi video yaitu 1. Mengkomunikasikan ide, 2. Menunjukkan solusi, 3. Mengkomunikasikan produk dan jasa, dan yang keempat, menunjukkan cara kerja. Untuk menghasilkan sebuah video, kalian memerlukan beberapa perangkat atau alat. Nah, kalian coba cari sendiri alat-alat apa saja yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah video. Nah, kali ini Bapak hanya akan memberikan sedikit gambaran aplikasi-aplikasi editing video yang bisa kalian pakai. Di antaranya adalah Movie Maker, After Effects, Power Director, Adobe Premiere, Viva Video, Camtasia, Filmora, dan lain-lain. Ya, masih banyak yang lain. Tolong juga dipelajari kembali istilah-istilah dalam editing video. Kemudian tahapan-tahapan pembuatan video. Peralatan apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan video, sudut pengambilan gambar, dan lain-lain. Nah, kalian bisa cari sendiri materi itu di internet.
Oke anak-anak, itu tadi beberapa materi yang perlu kita pelajari kembali untuk persiapan ujian sekolah. Memang tidak semua materi bisa Bapak sampaikan, tapi paling tidak dengan adanya video ini kalian bisa ingat kembali materi simulasi digital yang pernah kita pelajari di kelas 10. Pesan Bapak, coba cari sumber lain di internet untuk melengkapi materi yang tadi. Selamat mempersiapkan ujian sekolah. Tetap semangat belajar dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.